Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dikirmansyah, NIM 18220186. Saya akan menjelaskan soal UTS Hukum Perusahaan dan saya akan menjawab soal yang nomor 5 tentang firma. Firma ialah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Tanggung jawab firma yaitu tanggung jawab renteng, yaitu tanggung jawab keseluruhan anggota firma. Jika mengalami kerugian hingga harta pribadi pun bisa ikut dalam sangkut paut dalam firma. Lalu pendirian firma terdiri dari 2 orang atau lebih dengan akta autentik tidak merugikan pihak ketiga yang terdapat dalam pasal 22 KUHD. Hal yang perlu diperhatikan dalam mendirikan firma yakni dasar nama para pendiri firma, nama perusahaan, tempat kedudukan perusahaan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, susunan pengurus firma, surat kuasa jika pemohon dikuasakan kepada orang lain. Status hukum firma bukan badan hukum. Dalam pasal 33 KUHD, firma dianggap menurut hukum mempunyai kekayaan sendiri yang harus dilepaskan dari kekayaan sekutu. Berakhirnya firma itu habis jangka waktunya. Musnahnya barang atau telah selesai tujuan firma, kehendak beberapa sekutu, dan terakhir salah seorang sekutu meninggal dunia di bawah pengampuan dan dinyatakan pailit. Dan selanjutnya saya akan menjawab soal yang nomor 6 tentang CV. CV adalah firma yang mempunyai satu atau beberapa sekutu komanditer. Tanggung jawabnya terbatas pada jumlah pemasukan yang telah disanggupkan. Yang ketiga, bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Lalu pendirian CV itu terdiri dari minimal 2 orang. Janji kesepakatan pihak yang mendirikan pasal 15 KUHD. Akta notaris dengan bahasa Indonesia. Status hukum badan usaha yang tidak berbadan hukum. Lalu ada akhir CV yakni kadaluarsa atau berakhirnya masa waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau akta pendirian. Yang kedua, sebelum berakhir jangka waktu yang ditetapkan akibat pendirian diri atau pemberhentian sekutu. Yang ketiga, perubahan anggaran dasar atau akta pendirian. Tanggung jawab pihak ketiga yakni harus ada hubungan dengan pihak ketiga atau dengan organ sekutu aktif bertugas. Selanjutnya soal nomor 8 tentang PT. PT ialah perusahaan yang modalnya terdiri dari saham-saham dan tanggung jawab sekutu pemegang saham terbatas yang sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Tanggung jawab setiap orang memiliki lebih dari satu saham yang akan menjadi bukti kepemilikan perusahaan tersebut. Lalu terdapat dalam UU nomor 40 tahun 2007. Yang pertama, menjalankan kegiatan usaha berkaitan sumber daya alam wajib tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan yang kedua, tanggung jawab sosial dan lingkungan ini kewajiban perseorangan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseorangan, yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Yang ketiga, perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban. Ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendirian PT
minimal 2 orang atau lebih dengan akta notaris bahasa Indonesia. Statusnya badan usaha tidak badan usaha berbadan hukum. Akhir CV ialah berakhirnya masa waktu berdirinya CV. RUPS berdasarkan maksudnya itu berakhirnya masa waktu PT berdasarkan RUPS. Lalu dicabut kepailitan berdasarkan pengadilan niaga dan pailit, lalu dicabut izin usahanya. Lalu perbedaan PT terbuka dan PT tertutup ialah PT terbuka menjual saham lewat pasar modal. PT tertutup mempunyai modal hanya untuk orang tertentu, seperti keluarga atau pihak-pihak tertentu. Lalu soal ke-10 tentang BUMN. BUMN itu seluruh atau sebagian besar modal itu milik negara. Tanggung jawabnya seluruhnya adalah negara, dan menteri itu yang memiliki kekuasaan tertinggi. Pendirian BUMN, kekayaan negara yang itu didirikan berdasarkan kekayaan negara yang dipisahkan. APBN untuk modal BUMN. Lalu status BUMN, status hukumnya pasal 1 angka 1 UU nomor 19 tahun 2003. Pembubaran terdapat dalam pasal 81. Keputusan RUPS diusulkan menteri kepada presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama Menteri Keuangan. Lalu ada soal yang ke-11 atau yang terakhir, BUMD dalam UU nomor 23 tahun 2014. BUMD adalah sebagian besar saham milik pemerintah daerah dengan dipisahkan dari kekayaan daerah. Pemegang kekuasaan tertinggi adalah Perseroda. Pembubaran pasal 29 UU nomor 5 tahun 1962 tentang perusahaan daerah. Peraturan daerah yang mendirikan per daerah dan yang berlaku setelah mendapat instansi atasan status pemerintah nomor 13 tahun 1998 dan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 1998. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.